Assalamualaikum, Pak Agas. Apakah sudah bergabung? Komisi keluarga tidak dapat bergabung ya. Oke, kita undang lagi ya, Bun. Kita undang lagi. Mohon maaf karena ada kendala. Kita akan coba dulu mengundang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Iya, alhamdulillah terdengar, masya Allah. Suara saya gimana nih? Saya lagi di mobil nih, mohon maaf. Pak Agas sedang mudik ya? Iya, on the way nih, mudik. Sedang mudik. Mudik kemana, Pak? Lamongan. Oh, Lamongan. Oh iya ya, soto Lamongan ya. Terus saya ingatnya kalau Lamongan itu soto Lamongan. Iya, mampir ya. Oke. Oh, di Cibinong. Menu Nusantara ada di produknya mie instan. Oh, mie instan gitu ya. Soto Nah, Lamongan. buat Bunda dan Ayah yang baru bergabung, selamat bergabung di Ngabuburit Online pada sore hari ini. Nah, saya sendiri, Emi Anggriani, yang akan memandu kegiatan Ngabuburit Online kita. Nah, tentunya temanya sangat menarik sekali ya, tentang Lailatul Qadar. Nah, oke. Sebelum kita memulai, saya perkenalkan dulu ya pematerinya. Beliau Pak Agas, biasa dipanggil Abi Alfat ya. Beliau Ya, ini penggiat parenting dan founder Visi Keluarga. Oke. Pak Agas, jaringannya stabil ya? insya Allah sambil doakan. Stabil. Oke. Mohon doa. Yang baru bergabung, terima kasih yang sudah bergabung. Kak Asmur Rahman, Mbak Hikmah, dan selain sebagainya. Oke, kita mulai dari penjelasan Lailatul Qadar secara singkat dulu ya, Pak Agas. Silakan. Ya, baik. Langsung mulai nih. Jangan ikut bersuara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukrillah la haula wala quwwata illa billah. Sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Ya, Mbak Emi dan juga teman-teman follower dari Baby Lahab, izin kenalkan saya Agas. Tadi saya diberikan oleh Mbak Emi dan semoga sore hari ini bisa kita berbagi ya, menjelajah makna tentang bagaimana Lailatul Qadar. Khususnya nanti kita akan berbagi ilmu ini bersama anak-anak nih, bersama para ibunda dan ayahanda yang punya anak-anak yang kemudian ingin bisa ikut memahami memahami Lailatul Qadar ini. Mohon maaf hari ini anak saya karena safar jadi dia tidak puasa tuh. Jadi ini dia udah buka duluan nih, bangun-bangun langsung nyari minum sama makan. Mohon maaf ya, jadi besok puasa lagi, oke? Ya, jadi Lailatul Qadar, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah juga ya. Kita harus bersyukur karena Allah telah memberikan kesempatan pada kita untuk mengalami dan masuk ke dalam masa di mana Lailatul Qadar itu akan diturunkan nih, 10 malam terakhir ini gitu. Nah, itu juga anugerah yang luar biasa, harus kita syukuri. Dan kenapa? Karena kita ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman nih, ya kan? Di awal kan diserukan ya, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Jadi dalam konteks orang beriman, puasa atau Ramadan itu akan menjadi bulan yang spesial. Tapi kalau tidak memiliki iman, mohon maaf, atau imannya itu kemudian tidak dipupuk ya, layu dan lain sebagainya, itu bisa jadi mereka itu tidak merasakan keberkahan dan kemuliaan Ramadan, melainkan mereka hanya melihatnya sebagai satu bulan yang biasa aja, di bulan apa nih, bulan Maret dan April gitu ya. Nah, artinya Ramadan itu hanya sebatas, apalagi kalau dia punya mindset yang
apa ya, yang mohon maaf ya hanya memanfaatkan momentum saja gitu ya. Akhirnya dia hanya fokus bisnis saja, memanfaatkan momen-momen banyak orang mau beli lebaran dan lain-lain, tapi lupa dia nggak puasa, lupa nggak lah memanfaatkan 10 malam terakhir itu kita harus cek lagi nih bagaimana apakah berimannya gitu. Nah, Lailatul Qadar sendiri ya diterangkan dalam surat Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, itu surat itu fokus menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Dijelaskan juga sebenarnya di surat Ad-Dukhan ya, ayat 3 sampai 8 disebutkan di sini in anzalnahu Lailatul Mubarakah ya, dan seterusnya. Artinya mendefinisikan sebagaimana maknanya dalam arti apa surat itu ya, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu fi Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Nah, jadi apa yang terjadi di Lailatul Qadar itu dulu, yaitu malam ketika diturunkannya Al-Quran secara menyeluruh. Nah, itu yang paling penting nih. Al-Quran diturunkan 2 kali ya. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur di langit dunia. Kemudian yang kedua adalah dari Baitul Izzah itu diturunkan ke hati Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Nah, kalau tahap pertama itu di malam Lailatul Qadar itu. Nah, kalau tahap kedua dia selama 23 tahun kurang lebihnya ya. Selama Rasulullah kemudian diutus sebagai utusan di membersamai umatnya. Nah, ini juga tentu ada hikmah yang tersendiri ya, bahwa ternyata ada perbedaan dan dari situ menunjukkan sebenarnya bahwa Allah itu telah meliputi segala takdir ya. Ya kan, yang pertama sudah diturunkan komplit itu Al-Quran udah lengkap, tapi kemudian turun ke Nabi Muhammad itu berangsur. Berarti kan Allah sebenarnya sudah tahu bagaimana takdir kita ya, bagaimana ke depannya, tapi itulah menjadi rahasia Allah, hikmah Allah, ilmu Allah yang meliputi segala. Dan dari situlah kemudian kita dianjurkan, kata para ulama menjelaskan di penjelasan di alam malam Lailatul Qadar itu, salah satunya penentuan takdir setahun ke depan, qadar ya, kadar ukuran takdir kita setahun ke depan itu akan ditentukan di malam ini, malam-malam Lailatul Qadar yang setiap tahunnya itu kemudian akan menjadi satu momentum hamba Allah untuk mencari pengampunan, mencari rahmat, mencari maghfirah, dan mencari kemuliaan. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, kemuliaan apa sih? Yaitu kemuliaan yang pahalanya, kemuliaannya, kemudian keberkahannya itu khairun, ya, lebih baik, ya, tidak sebanding dengan 1000 bulan. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang 1000 bulan sholat nggak pakai tidur, puasa setiap hari sampai 1000 bulan nggak pakai jeda, itu pahalanya masih kalah dengan ketika kita beribadah amal soleh yang diterima oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Maknanya adalah bahwa ada guru saya menjelaskan, ini juga bagian dari keberkahan ya, umat Rasulullah, yang mana umat Rasulullah itu usianya sebenarnya cuma 60-an ya, baina sab'in ya, baina sab'in wasitin wasab'in. Umat Rasulullah itu usianya di antara 60 sampai 70. Tapi dengan keberkahan Lailatul Qadar, kemudian keberkahan Ramadan dengan izin Allah, kita itu akan bisa menyamai bahkan melampaui umat terdahulu yang usianya ribuan, ratusan tahun. Ya, Nabi Adam hampir 1000 tahun usianya, Nabi Nuh juga sama. Ya, kemudian umatnya nabi-nabi yang lain usianya ratusan tahun. Kalau kita nanti berbandingan dengan mereka, kita bisa menang nih gitu. Nah, ini bagian dari keberkahan umat Rasulullah SAW. Nah, inilah Lailatul Qadar ya. Nah, ini juga yang saya jelaskan kepada teman-teman, kemudian kepada anak-anak saya juga, karena anak-anak ini kan tahunya kan masih prinsip yang saling menguntungkan ya. Artinya kalau saya puasa saya dapat apa nih gitu kan. Nah, kebanyakan dari umat kita itu imannya itu akan lebih semangat, lebih bergairah kalau dia akan mengetahui imbalannya apa gitu. Nah, makanya di sini sebutkan imbalannya adalah khairum min alfi syahr. Kebaikan, keberkahan, kemuliaan yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dalam tahun, kata Yusuf Al-Qardawi,
Beliau menyebutkan kalau dibandingkan dengan tahun itu sama dengan 83 tahun 3 bulan atau 4 bulan. Nah, kita aja belum tentu hidup selama itu ya. Nah, tapi kita bisa mendapatkan itu bahkan lebih baik ketika kita serius mencari atau beribadah di Lailatul Qadar itu atau di malam-malam 10 malam terakhir. Dan kata Rasulullah, carilah di malam-malam ganjil ya. 10 malam terakhir dan malam-malam ganjil. Nah, itu secara singkat penjelasan Lailatul Qadar ya dari sebagaimana kita uraikan dari surat Al-Qadar itu sendiri ya. Nah, berikutnya ya, apa sih yang terjadi di Lailatul Qadar itu? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha ya. Yaitu ketika malam itu turunlah semua malaikat. Ya, malaikat kan banyak sekali, jutaan bahkan triliunan tak terhitung. Kenapa? Karena ada isyarat ya dulu ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu kan beliau bertemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh ya di Baitul Ma'mur. Kemudian ngobrol lah dengan ayahanda Ibrahim, masya Allah. Pertemuan antara dua insan terbaik nih. Makanya Rasulullah paling suka itu sholawatnya sholat Ibrahimiyah yang kita baca setiap sholat. Itu sholat yang paling Rasulullah sukai karena dia mempertemukan antara dua insan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ketika di situ dijelaskan oleh Nabi Ibrahim bahwa ini adalah Baitul Ma'mur, ya. Pusatnya di langit, pusatnya tawaf seluruh penduduk langit itu di Baitul Ma'mur. Di sana itu ada Ka'bah yang mirip dengan Ka'bah yang ada di bumi. Nah, kalau di bumi di Mekah itu adalah pusatnya untuk tawaf di penduduk bumi kan. Makanya kita kalau umrah sama haji kita tawaf di situ. Sebenarnya ini kalau ditarik lurus ke atas, ya ke atasnya, tapi atasnya itu atas dengan kekuasaan Allah ya, nanti sampai langit ketujuh sana, itu tembus itu persis di atas itu adalah Baitul Ma'mur. Di situ ada Ka'bahnya seluruh penduduk langit. Nah di situ isyaratnya itu setiap hari ada malaikat sejumlah 70.000 itu tawaf. Kemudian sekali setelah dia selesai tawaf, dia kemudian keluar dan tidak pernah balik lagi. Kalau kita nih kan umroh kan bisa berkali-kali ya. Haji ya, mungkin kalau banyak uangnya haji bisa sekali 2 kali. Umroh berkali-kali setiap tahun. Kita balik lagi, berarti kita bisa terhitung nih ya kan. Tapi kalau malaikat ya etikanya, term conduct-nya, malaikat itu kalau sudah 70.000 rombongan itu sudah sekali tawaf di Baitul Ma'mur ya. Kemudian dia udah nggak kembali lagi. Nah itu terjadi sejak zaman dulu sampai sekarang itu terus ada. Tiap hari 70.000 malaikat. Artinya jumlah malaikat itu sangat banyak sekali dan tidak terbatas. Dan jumlahnya itu juga meliputi seluruh langit dan bumi. Nah makanya di dalam Lailatul Qadar itu disyaratkan tanazzalul malaikatu waruhu fiyah. Semua malaikat itu turun, memenuhi, memadati, berbondong-bondong. Kenapa? Karena malaikat juga memahami bahwa ini malam yang mulia sekali dan mereka ingin juga memadati sebagai bentuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, malaikat juga menyadari itu. Nah, dan waruhu fiyah. Nah, ruh di sini dijelaskan oleh ulama dia adalah Jibril ya. Dia adalah pimpinan malaikat itu sendiri. Nah, bi'idni rabbihim min kulli amrin salam, dengan izin Allah ya. Kemudian semua ya urusan ya ada di bumi itu, kemudian di langit dan di bumi itu, kemudian dalam kondisi yang tentram, salam, selamat, tidak ada keburukan, tidak ada kezaliman terjadi. Itu benar-benar malam spesial. Jadi sedemikian rupa sehingga ya bisa jadi kemungkinan besar nih tafsir para ulama di malam itu tidak ada kejahatan satupun yang terjadi. Biidnillah, entah itu penjahatnya, mungkin kalau ada penjahat ya lagi entah tidur kah, atau entah ngantuk, atau lagi lupa kali. Intinya mah di malam itu semua salamun hiya hatta matla'il fajar. Semua salam selamat. Semua kondisi urusan itu diselenggarakan dengan penuh keselamatan dan dengan penuh keberkahan kemuliaan. Nah, itu ciri khas malam Lailatul Qadar. Nah, kalau para ulama juga mencari tanda-tandanya itu nanti di pagi hari kita bisa lihat seolah-olah itu ya bukan seolah-olah memang seperti itu ya tanda-tandanya, yaitu ketenangan ya, kemudian cerah, kemudian matahari nanti kalau pas terbit itu dia tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu redup, sedang-sedang. Dan kemudian ada sedikit efek-efek putih ya, karena saking banyaknya malaikat, kata para ulama seperti itu. Karena malaikat yang sangat banyak itu kemudian
kalau sudah berjumlah itu bisa jadi ya warnanya itu kemudian saling menghimpun terhimpun begitu sehingga kemudian menjadi agak-agak putih. Nah, wallahu a'lam bishawab, begitulah ulama menjelaskan. Artinya kita cukup meyakini dan yang paling penting lagi adalah kita fokus untuk mengejar, mencari ya malam Lailatul Qadar itu dengan perasaan yang begitu semangat, juga harap-harap cemas ya. Berharap kita dapat, cemas juga kalau kita nggak dapat gitu ya. Makanya kita perlu uh, dari sejak awal Ramadan, bahkan sejak sebelum Ramadan, dengan ibadah puasanya, kemudian dengan ibadah qiyamul lailnya seperti itu, dengan bacaan Qur'annya. Nah, begitu ya Mbak Emi. Jadi kurang lebihnya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, yang bagi orang beriman itu adalah satu hal harga mati yang harus dikejar. Semua ditinggal kalau perlu. Itikaf fokus 10 hari terakhir ini, kalau perlu semua urusan dunia coba disisihkan dulu dan niatkan untuk itikaf, untuk sungguh-sungguh meraih malam Lailatul Qadar itu. Begitu, Mbak. Oke, ya. Sangat ini Pak ya, sangat mendalam ya arti malam Lailatul Qadar itu. Ya, Nah, insyaallah. terkait dengan anak ya Pak ya, sebenarnya usia berapa sih usia yang tepat kita memperkenalkan nih malam Lailatul Qadar kepada anak, dan Baik. bagaimana memperkenalkannya Pak? Terima kasih. Ya, anak itu akalnya sudah mulai bisa diajak untuk merangkai satu logika pemahaman tertentu itu sejak usia 3 tahun sebenarnya, kurang lebih 3-4 tahun itu sudah bisa mulai merangkai kata ya, satu dua kalimat terangkai, kemudian logika-logika sederhana. Nah itu di awal-awal usia itu mulai aja langsung dialog untuk memperkenalkan momen-momen yang sedang terjadi dalam kehidupan kita gitu, khususnya mengenalkan Allah, Ma'rifatullah ya. Bagaimana mencintai Allah dengan cara apa? Menunjukkan betapa Allah mencintai kita gitu ya, dengan karunia hidup, karunia apalagi aturan yang mengatur manusia agar lebih menjadi manusia yang lebih beradab ya. Kalau nggak ada aturan kita nanti suka-suka ya, maunya sendiri. Nah, nggak bisa. Nah, itu jika dikasih tahu tuh aturan-aturan kehidupan ya, adab makan, adab menghormati orang tua, menghormati saudaranya. Nah, ketika momen-momen puasa dikasih tahu juga bahwa puasa itu bagian dari cara Allah memberikan aturan pada kita karena Allah mencintai kita agar kita nggak rusak nih lahir batin ya kan. Termasuk di dalam bulan puasa itu, di dalam Ramadan itu ternyata diturunkan Al-Qur'an ya. Bulan Ramadan itu kemudian diperintahkan puasa, dan kemudian dalam momen turun Quran itu adalah kemudian disebut malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Jadi dimulai dari membangun fondasinya itu memang dari awal ya. Jangan langsung lompat. Misalkan nerangin, tahu nggak ini Lailatul Qadar begini? Ya nanti dia lompat juga pemahamannya. Gitu. Jadi dipahamkan dari sejak itu tadi. Lailatul Qadar itu apa? Oh ternyata sebelum itu tuh ada namanya bulan Ramadan loh gitu. Ramadan tuh ngapain aja sih? Oh, di situ turun Al-Qur'an, kemudian diperintahkan puasa. Tujuannya begini-begini. Nah, Lailatul Qadar itu fasilitas. Puncaknya sebagai la'allakum tatakun. Kan perintah puasa begitu ya, agar kita bertakwa. Nah, puncaknya agar kita booster nih. Kalau kita vaksin aja kita mau booster 1 2 3 ya. Nah, kita mau booster nih, booster keimanan, booster pahala, booster keberkahan, itu ada di malam Lailatul Qadar itu. Nah, itu dijelaskan ke anak-anak dengan bahasa-bahasa sederhana, bahkan mungkin dikasih tahu aja pahalanya ya, yang anak-anak pasti seneng kan. Misalnya ibaratkan ini dengan es krim ya. Kamu dapat es krim satu sama dapat es krim 10, lebih suka yang mana? Ya, lebih suka 10 biasanya, karena ketika anak sudah mulai mumayyiz ya, usia 5, 6 tahun, 7 tahun itu mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, bisa menghitung mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Itu anak-anak sudah bisa. Nah, itu kita bisa pakai analogi pahala tadi. Ya, pahala di malam Lailatul Qadar itu pahalanya berlipat-lipat ya gitu. Bahkan sampai lebih baik dari 1.000 bulan, Masya Allah. Nah, itu membangun semangat itu, ketertarikan itu, sehingga anak mulai mau memberikan perhatian. Oh iya ya, berarti malam ini apa nih yang harus dilakukan. Nah dari situ kita kasih tahu, oh kita sebelumnya harus niat ya, niat puasa, niat qiyamul lail ya. Qiyam itu menghidupkan malam,
Dengan cara apa? Membaca Quran, apa yang Allah sukai ya, berbuat baik, sedekah, kemudian sholat, bahkan itikaf. Nah, kalau mau itikaf, ayo ke masjid. Nah, ke masjid kita ajak ke masjid yang bagus gitu, biar seneng hatinya. Tapi tetap difasilitasi, bawalah mungkin jajanan, makanan gitu ya, agar anak-anak semakin apa ya, akalnya itu teredukasi, menyenangkan sekali ya, hatinya juga ya, perasaan menyenangkan, akalnya juga menghitung bahwa oh ternyata di malam seperti ini tuh Allah itu memberikan banyak keberkahan, memberikan banyak bonus. Salah satu rezekinya dari abi atau uminya. Oh, abi uminya membeliin banyak jajanan nih misalkan kayak gitu, itu bisa aja nggak masalah. Nah, begitu caranya kepada anak-anak. Nah, terkait dengan mengaji apa ini ada titipan pertanyaan dari Bunda mengenai Ya, jadi anak-anak di rumah itu susah apa untuk diajarkan mengaji. Jadi lebih senang mengaji di luar ketika diantarkan oleh orang tuanya atau gurunya atau teman-temannya mungkin karena faktor lingkungan ya. Tapi ketika di rumah pengennya main gadget atau bermainnya Pak itu gimana solusinya nih? ya, jadi terkait agenda ngaji ya. Betul, memang ini agenda, semua agenda kebaikan itu awalnya kita harus kenalkan, tanamkan, pahamkan, terus diulang-ulang dan buat itu semua dengan cara yang menyenangkan. Itu yang paling penting. Nah, mungkin bisa jadi karena namanya tiap hari ketemu anak ya, kadang-kadang kan kita tahu macam-macamnya ya, misalkan pada saat lagi marahnya, lagi bete-nya, lagi ini, terus terefek lah ke agenda-agenda tersebut. Apalagi misalkan ada gadget gitu ya. Nah, maka sebenarnya ya sebagai orang tua itu pilihannya cuma satu sebenarnya. Ada salah satu dari ayah atau bunda itu yang fokus untuk mau nemenin ya, membersamai anak-anak. Anak-anak itu kuncinya cuma dibersamai, ditemenin, nemenin main, nemenin belajar ngaji, nemenin dia hafalan sebegitu ya, dan dengan cara yang menyenangkan tentunya ya, buat dia seneng hatinya, kasih bonus makan boleh, sekali-kali mungkin diajak jalan-jalan, intinya buat dia nyaman dan merasa bahwa memang dia punya agenda dan itu seru gitu. Nah, kalau terjadi kenapa di luar sana kemudian ada opsi-opsi buka les ngaji dan lebih menarik seolah-olah daripada kegiatan di rumah sendiri ya, karena bisa jadi itu tadi ya, rutinitas yang luar biasa ya bundanya di rumah, kemudian akhirnya agak lupa nih agenda anak-anak, sehingga ketika menghandle anak itu emosinya nggak emosi pada saat yang lagi bahagia-bahagianya, tapi emosi yang kemudian mungkin lagi letih dan capek, sehingga anak merasakan oh kok begini sih gitu. Akhirnya ketika dia ngaji di luar dengan sambutan guru ngajinya yang ceria, yang ramah, dia lebih nyaman di sana. Dan itu satu hal, kalau kita lihat dari sisi positif ya nggak apa-apa, yang penting ngaji gitu ya. Tapi kalau di sisi kritis ya, kalau kita nggak mau bilang negatif, kritis lah ya, ini konsekuensi kenapa orang tua harus penting memahami betapa peran orang tua itu nggak tergantikan sebenarnya. Maka fase-fase anak-anak 0 sampai 7, 7 sampai 14 ini, kalau boleh saya berkali-kali ya menyarankan teman-teman, cobalah mengalah demi anak gitu ya, mengorbankan apa ya, mungkin sedikit pekerjaannya itu, apalagi yang bunda, yang para ibu nih, yang madrasatun ula atau robbatul bait ini penting. Cobalah, memang fungsi yang paling utama sebagai seorang hamba Allah kepada Allah yang sudah punya anak itu adalah mendidik anak ini, menyelenggarakan urusan rumah tangga, itu fungsi paling utama. Dalam Al-Quran itu yang paling banyak disebut itu fungsi istri dan fungsi ibu. Nah, jadilah ibu yang nyaman, ibu yang tanpa habis kreativitasnya, ibu yang fokus dan full memberikan perhatian. Nah, ini cara untuk anak lengket kembali ya, tidak lengket di luar dengan guru-guru di luar. Meskipun itu nggak masalah, tapi alangkah baiknya kalau ilmu-ilmu itu hadirnya, datangnya dari tangan pertama, yaitu kita sendiri sebagai orang tua, sehingga nanti kalau dia ngaji, baca Quran, amal jariahnya itu masuknya langsung ke kita, nggak pakai lewat gurunya. Nah gitu ya, nggak apa-apa juga, itu pilihan hidup ya, tapi yang penting-penting kalau boleh ya, kalau boleh dan punya kekuatan ya, cobalah bundanya fokus kepada anak yang lagi
berkembangnya golden age, ayahnya juga kemudian mau untuk sekuat tenaga ya, nafkahnya dijagain, kemudian dicukupkan, sehingga anak itu bisa lebih tenang dan bisa lebih fokus belajar di rumah, ngaji bareng gitu. Apalagi kalau bundanya ustazah gitu ya, bacaannya bagus, ayahnya juga bacanya bagus, ya sayang lah ngapain ngajiin di luar gitu. Kalau perlu malah buka aja tahfidz bareng, belajar bareng di kompleksnya, ibu yang ngajar gitu. Nah seperti itu ya. Jadi itu Mbak, jadi perlu orang tua mengalah ya. Berkorban demi anak, jangan mengorbankan anak. Oke, Gitu. oke. Nah, terkait dengan iming-iming hadiah ya Pak, biasanya kan ada tipikal anak karena mungkin terbiasa Ya, diiming hadiah, ya udah ngaji dulu deh, kalau ngaji nanti dikasih duit nih 10.000 itu bagaimana Pak? ya. Jadi untuk awal memang sebenarnya tidak masalah ya, selama itu bagian dari cara kita agar eh, apa ya, anak kita kemudian eh, mau melakukan kegiatan itu, apalagi ngaji dan juga sholat gitu. Tapi ada target nih. Ya, ada target, jangan terus-terusan seperti itu gitu. Targetnya apa? Yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam, naik level gitu. Jadi tidak, nanti kalau kita sebagai bunda atau ayahnya tidak punya target itu, nanti setiap kali mau ngerjain itu minta uang gitu kan, nggak bagus juga, jadi repot gitu ya. Jadi untuk awal nggak masalah sebagai trigger, tapi untuk berikutnya ada target, memberi pemahaman bahwa ini tuh tanda Allah cinta. Nah itu makanya pemahaman mahabbatullah, mencintai Allah, Allah cinta kita itu perlu betul-betul ditanamkan sejak awal. Ya itu kan tadi itu karena diiming-iming uang itu kan karena dia sudah keduluan ngelihat yang lain, bukan ngelihat cintanya Allah gitu kan. Nah berarti makrifat pemahamannya kepada anak-anak itu kan tidak menghujam, istilahnya begitu. Nah jadi ya kalau boleh itu tadi ya, tetap ada target ya, misalkan target dia ada masa untuk kemudian shifting, memahami bahwa ini bagian dari kewajiban kita, cara kita bersyukur ya, Allah sudah ngasih kehidupan. Bahkan kalau kita mau membeli nafas ini berapa harga. Mas ya, biar abi atau umi yang memegang gitu ya, nanti bisnis untuk mandiri jadi kayak Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya gitu, nggak masalah ya. Tapi yang penting itu tadi, ibu dan ayahnya ada target bahwa Mohon maaf, Pak, kayaknya jaringannya kurang stabil ya Pak, putus-putus. oh putus ya. Kalau di saya sih kayaknya lancar ya. Iya. Kalau sekarang gimana? Udah. Oh iya ya Pak, masih putus, masih putus-putus Pak, agak kurang dari video sendiri Oh, agak kurang. oke. Tadi nyampe mana yang masih terputus? Ya tetap kedengaran sih Pak yang tadi, cuman terputus-putus aja. Nggak Oh, apa-apa, silahkan dilanjut aja. oke, lanjut aja ya. Ya, next pertanyaan mungkin atau Nah, apa? selanjutnya biasanya ibadah apa, ibadah apa sih Pak yang tepat untuk anak 3 tahun nih, sekalian untuk memperkenalkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kalau tadi startnya saya bilang 3 tahun itu untuk paling awal ya. Tapi kalau mau mengajak ibadah sampai sekarang, tunggu usia paling tidak 5-6 tahun. Dulu Alfat sendiri tuh ikut itikaf pertama anak saya itu usia menjelang 5. Karena waktu itu kondisinya sehat gitu ya, badannya juga gemol. Artinya kondisi badannya itu memungkinkan ya untuk dia bisa tidur tidak di bersama uminya atau tidak di kamar biasanya. Artinya kan kalau itikaf kan keluar dari zona nyaman ya kan. Nah, itu kalau di bawah itu nanti khawatirnya dia nanti masuk angin gitu. Nah, jadi kita mulai anak-anak di usia 5 tahun paling enggak ya, Mbak ya. Paling 5 tahun. Jadi kalau 3 tahun nah tadi masih perkenalan aja. Kalau untuk diajak itikaf mungkin bisa start 5 tahun. Tapi punten, ini kawan-kawan saya juga ada yang
semangat banget nih ya, semangat banget apa? Bahkan seluruh keluarga itu jadi kan akhirnya perlu ada fasilitas tambahan. Nah, gitu. Maka harus ada fasilitas tambahan yaitu misalkan tenda khusus untuk keluarga yang kayak dipakai camping itu, terus kemudian semua alat-alat yang kebutuhannya anak-anak itu memang dicukupi ya, bantal, guling, kemudian kasurnya kalau perlu kenyamanan jangan dikurangi khusus anak-anak ya, Oh, karena ada kan Pak seperti itu ya. ada. Jadi sudah ada seperti di Bandung itu di Masjid Eko Tauhid ya punya Ustadz Kiai Agim itu sudah memfasilitasi itu. Terus ada beberapa lokasi di beberapa daerah juga sama. Artinya eh, sebenarnya tidak ada tolok ukur usia, tapi yang saya bicarakan tadi adalah ketika pengalaman saya sendiri bahwa saya mengajak menginap itu di masjid, betul-betul masjid gitu dan tidak ada fasilitas khusus, artinya kita bawa sendiri. Nah itu waktu itu usianya jelang 5 tahun anak saya. Nah itu jadi perlu diperhatikan ya bahwa anak-anak itu kenyamanan yang paling penting, kesehatannya juga dia harus dijaga. Jadi jangan sampai masuk angin intinya. Saya juga waktu itu pernah masuk angin kan karena terlalu apa ya mungkin dekat sama kipas gitu dan lain-lain. Nah itu perlu dilihat tuh teman-teman ya. Jadi semangat beritikaf itu harus dibarengi dengan persiapan lahir batinnya, kesehatan dirinya, anaknya, keluarganya, kemudian kalau perlu makanan tambahan, obat-obatan dibawa dan lain sebagainya. Dan nanti itikaf itu yang paling penting kita tadi belum menjelaskan tentang itikafnya sendiri ya Mbak ya. Jadi itikaf itu adalah secara bahasa ya itu berdiam menahan ya, menahan diri atau secara lahir batin kemudian untuk fokus pada aktivitas ibadah. Nah khususnya harus dilakukan di masjid nih. Nah tapi kita coba pakai mazhab Syafi'i yang sudah saya baca-baca, saya dapatkan dari guru-guru. Ini mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling bisa membuat kita punya peluang itikaf, semua dari kita itu punya peluang besar gitu. Karena apa? Karena mazhab Syafi'i ini memudahkan agar apa? Kita bisa meraih amalan ini, meraih kemuliaan ini dengan begitu semangat gitu ya. Yaitu ya dijelaskan Imam Abu Syuja ya, disebutkan bahwa itikaf itu yang paling penting niat ketika kita masuk ke masjid. Bahkan itu walaupun cuma semenit 2 menit, kalau kita sudah niatnya itikaf, kita akan mendapatkan pahala itikaf. Nah, itu yang paling penting tuh. Makanya teman-teman di sini, mungkin kita sudah sering ya di masjid sholat, zikirnya bahkan setelah sholat kan zikirnya mungkin sampai 2-3 menit gitu kan. Tapi karena kita belum meniatkan niat itikaf, maka kita tidak mendapatkan pahala itikaf itu gitu. Nah, makanya kalau sekarang ya kita ikutin di Indonesia juga mazhab yang paling mayoritas Syafi'i ya. Kita ikutin itu bagaimana agar kita mendapatkan pahala itikaf. Bahkan ini tidak cuma Ramadan ya. Itikaf itu dilakukan setiap hari boleh atau sepanjang tahun itu bisa dilakukan kapanpun. Yang penting dia niatkan ya. Yang penting dia niatkan kemudian dan dia berdiam di masjid itu meskipun sejenak. Bahkan penjelasan para ulama menyebutkan meskipun dia cuma membaca subhanallah ya, cuma hanya membaca subhanallah gitu, itu berapa detik tuh, itu bisa dinilai dengan itikaf gitu. Nah gitu ya Mbak ya, jadi itikaf kita apa ya maknai sebagai satu upaya untuk mengingat Allah ketika kita di dalam rumah Allah ya, rumah yang biasa dipakai rumah Allah itu masjid ya, yang biasanya dipakai sholat Jumat atau sholat 5 waktu atau sholat wajib itu sudah bisa dipakai untuk beritikaf. Nah, semoga kita bisa mendapat pahala itikaf setiap saat masuk ke masjid ya. Jangan lupa diniatkan teman-teman. Kalau mau ke masjid, coba niatkan ya Allah setiap kali ke masjid nih saya mau beritikaf. Nah itu otomatis tuh ya. Tinggal nanti pas nginget aja. Oh berarti pas setiap kali ke masjid langsung inget itikaf. Nah itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala itikaf selain pahala sholatnya sendiri, selain pahala jamaahnya sendiri, pahala zikir, maka kita akan mendapatkan pahala plus yaitu pahala itikaf itu sendiri. Nah gitu Mbak ya. Nah, terkait usia anak ya Pak, biasanya kan untuk usia 5 tahun itu diajarkan membiasakan diri ke masjid itu biasanya bukan mengikuti ayah bundanya Pak ketika sholat, tapi lari-lari, mainin pintu masjid, dorong-dorong. Nah, itu apakah nggak jadi masalah seperti itu Pak? Baik ya. Pertama gini.
Masjid itu tempat untuk masajid, untuk bersujud kepada Allah, dan sujudnya itu lahir batin ya. Ya, sujud lahir ya ada ritualistiknya, yaitu ketika sholat. Tapi sujud batin itu sebenarnya sujudnya setiap saat nih, bahwa batin kita selalu bersujud ya, tawaduk sikapnya, kemudian rendah hati, saling rahmah, bersifat rahmah, memaafkan yang lain gitu. Nah, itu sifat-sifat sujud ya, sifat-sifat rukaan sujada kalau disebutkan dalam surat Al-Fat itu. Ya, tandanya umat Nabi Muhammad itu adalah rukaan sujada ya. Dia punya sifat yang ruku dan sujud. Nah, kalau anak-anak bermain, memang fitrahnya anak-anak itu bermain ya. Bermain di mana-mana juga main. Bahkan Rasulullah kan pernah menahan sholatnya untuk bangkit dari sujud hanya karena tidak ingin mengganggu anak-anak bermain. Nah, ini kebalik nih. Ya kan, kalau kita kan menghardik, mohon maaf nih, beberapa lokasi ya, mungkin secara konvensional dulu masih banyak masjid yang tidak ramah anak. Akhirnya anak-anak ramai itu terus dibentak, ya, diusir. Kalau anak-anak diusir dari masjid, maka nanti sama pengurus masjid ya, biasanya itu. Kalau mereka yang belum teredukasi bahwa masjid itu tempatnya nggak cuma buat sholat saja secara ritual, tapi dia juga buat bermainnya anak-anak itu boleh. Makanya sekarang ada masjid ramah anak, dikasih fasilitas bermain. Nah, paling dikasih tahu aja bahwa jangan main pintu sampai nanti pintunya rusak, nanti kecepit kan sakit sendiri. Nah, kita kasih tahu. Jadi kasih penggantinya. Kasih ya, misalkan pojok anak gitu ya, atau area bermain itu boleh di masjid, boleh. Boleh ya, Bi. Bahkan di Turki itu ya, difasilitasi bahkan bisa main bola di dalam masjid, teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini mungkin perlu mengubah mindset masjid, bahwa jangan sampai anak-anak kita justru tidak suka di masjid hanya karena dimarahi, dibentak ya. Jangan sampai, justru kita fasilitasi, dialokasikan di satu tempat yang khusus untuk anak-anak, sehingga juga tidak mengganggu jamaah yang sedang mungkin ya ingin khusyuk ya, ingin hening. Itu juga perlu kita jaga haknya ya, jangan sampai mengganggu juga gitu. Jadi istilahnya adalah bahwa masjid tempat semua orang, semua usia ya, ramah kepada semua usia. Nah, kewajiban takmir ya, menjalankan penyelenggaraan masjid itu dengan fasilitas sesuai usianya. Nah, silakan dikondisikan bagaimana fasilitas-fasilitas itu ada ya, sehingga masjid menjadi pusat kegiatan, pusat mencari solusi ya, berdiskusi, bahkan nanti bersilaturahim dan bermain sama anak-anak juga bisa di situ ya. Indah sekali. Bahkan ulama menjelaskan dulu di Turki juga begitu dijelaskan, orang-orang mereka ya, musuh Islam itu akan takut ya, ini dalam tanda kutip yang positif ya. Mereka yang tidak suka Islam itu takut kalau sudah mendengar suara ceria anak-anak di dalam masjid. Itu kemudian udah takut tuh. Kenapa? Karena itu bagian dari tanda generasi muda muslim. Bahkan sejak anak-anak itu cinta masjid. Ya kan, memakmurkan masjid. Nah, itu tanda-tanda yang sangat positif sekali untuk kebaikan umat Islam hari ini ya. Nah, jadi jadilah kita memfasilitasi ya siapapun agar hati terpaut di masjid, sehingga nanti dapat jaminan oleh Allah ya. Ada 7 orang jaminan yang kemudian nanti di hari itu nggak ada yang bisa jamin kecuali Allah. Salah satunya adalah orang yang anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, itu harus dimulai sejak anak-anak. Nah, gitu ya Mbak ya. Jadi dikondisikan aja, jangan sampai merusak juga, tapi jangan juga diusir, jangan dimarahin ya. Gitu. Betul banget, kalau anak-anak diusir pasti orang tuanya juga ikut baper. Nah, iya. Terus nanti orang tuanya nggak suka sama pengurus masjid. Terus nggak jadi ngasih sumbang di situ. Ya. Nah, itulah makanya perlu dipahamkan Mbak secara bijaksana ya. Oh ya, satu nih yang penting nih, bahwa segimanapun berisiknya anak-anak, kalau kita ibadahnya niatnya tulus dan tenang, insya Allah ributnya anak-anak itu nggak akan mengganggu khusyuknya kita. Insya Allah itu, bismillah, itu bisa membuat kita tetap tenang, ya, tetap khusyuk dengan Allah SWT. Makanya Nabi Muhammad bahkan kan menunda bangkitnya sujud beliau hanya karena tidak ingin mengganggu anak-anak bermain. Artinya sudah menikmati kekhusyuan itu gitu.
Sehingga ketika anak bermain justru diberi kesempatan untuk puas dulu ya. Waktu itu Hasan dan Husain sampai naik punggung beliau berkuda-kudaan gitu. Sampai puas turun baru beliau kemudian bangkit dari sujud, kemudian menyelesaikan sholatnya. Nah itu, jadi itu bagian dari adab ya. Rasulullah memberikan contoh betapa hati anak ini mulia. Anak-anak ini adalah hiasan surga yang ada di dunia ini. Bunga-bunga surga itu anak-anak ya, wewangian surga kalau ulama bilang. Maka janganlah wewangian surga ini kita yang kemudian membuatnya menjadi hangus ya, hanya karena kita nggak sabar untuk membentak dia ketika bermain di masjidnya, jangan ya. Nah seperti itu ya. Jadi jangan, itulah yang harus meluaskan hati dan meningkatkan keimanan sehingga ketika beribadah itu fokus sama Allah, jangan sama anak-anak. Karena anak rame biarin aja. Kalau rame-rame berarti kita nggak fokus nih gitu, kita nggak khusyuk nih gitu. Nah itu kitanya yang harus terus upgrade ya. Anak-anak disesuaikan dengan usianya. Begitu. Betul Pak, saya sangat setuju tentang itu. Jadi kita orang sebagai orang tua yang harus melatih kesabaran ya Pak ya. Betul, betul. Nah ini kita ternyata sudah lebih dari 1 jam ya Pak, nggak terasa ya diskusi santai ngabuburit online-nya. Bagi bunda-bunda yang bergabung ada yang mungkin ditanyakan, silakan chat di kolom komentar ya Bunda ya. Boleh bertanya tentang apapun itu selama temanya mengenai bulan Ramadan. Ya. Siap. Tidak terasa juga beberapa hari lagi kita Ramadan sudah berakhir ya Pak ya. Ya Allah. Biasanya anak kecil itu paling senang dengan suasana beli baju lebaran. Iya. Nggak cuma anak kecil itu, main gede juga senang kalau ada baju baru. Baju lebaran ya, sama THR ya Pak ya biasanya. Iya, ini apalagi kaum ibu-ibu nih, ya kan? Kalau udah THR mau belanja, ya kan? Mau cari yang baru-baru. Alhamdulillah nih saya udah sampai juga. Oh, udah sampai Pak di kampung ya? Iya, di Lamongan. Di Lamongan. Oh, cepet ya Pak ya? Dari Jakarta ke Lamongan ya Pak? Enggak. Saya udah di Jawa Timur di Pare, Kampung Inggris. Kemudian sekarang ke Lamongan. Jadi tadi perjalanan sekitar 3 jaman. Oke. Niko, wadah. Oke. Pak, karena waktu sudah menunjukkan udah hampir 5:30 ya Pak ya. Ngabuburit online kita sudah cukup kayaknya Pak ya. Nanti kita lanjut kembali karena Pak Agas juga baru nyampe di kampung halaman ya. Alhamdulillah ya. Nggak apa-apa. Kalau mau ada pertanyaan mangga, kalau diskusi juga boleh, masih ada waktu insya Allah. Mungkin kalau di sini nih Jawa Timur ya, itu mungkin sekitar 15-20 menit lagi. Kalau di sana mungkin masih agak lama dikit ya. Di Jakarta dan sekitarnya. Kalau di Karawang biasanya 5 menit sebelum jam 6 sudah buka puasa di sini. Oh iya. Sekarang itu pukul cepat ya. Tapi kalau di daerah Sulawesi 1 jam lebih cepat Pak. Jadi kalau mau buka puasa lebih cepat harus ke Sulawesi dulu. Iya panjang. Teman-teman di Sulawesi, Indonesia Tengah, selamat berbuka duluan. Oke. Bunda ada yang ingin ditanyakan bisa chat di kolom komentar ya, atau bisa melalui WhatsApp admin kami di nomor admin Baby Laham. Oke. Siap. Oke Pak Agus, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 ya, udah 1 jam ya. Iya. 1 jam kita kurang lebih berdiskusi online. Nah, maka kegiatan ngabuburit online kita tutup ya, ayah. Kita tutup sore hari ini ngabuburit online, diskusi santai dengan Pak Agas, founder Visi Keluarga dan penggiat parenting. Nah, dari Pak Agas sendiri mungkin ada yang disampaikan kata-kata sebelum tutup? Ya, teman-teman semua ya Bunda dan yang sudah punya anak maupun belum ya, intinya Ramadan ini yuk jadikan bulan yang lebih bermakna lagi. Makna yang paling mendalam adalah ku anfusakum wa alikum naro, yaitu makna ketika kita menemukan jalan menuju Allah, menuju ampunan Allah ya, bersegeralah wasari'u ila maghfirah ya, bersegeralah, larilah, kalau perlu lari yang paling cepat
ila maghfirah, ya, kepada ampunan Allah. Nah, ampunan Allah itu eh, salah satunya bisa diraih dengan sungguh-sungguh untuk beribadah di 10 malam terakhir, dan wa ahlikum, ya, nggak cuma kita sendiri tapi juga ajak keluarga. Saya juga dengan segala kekurangan senantiasa berusaha, ya, semoga Allah juga menjadikan ini hujah bahwa saya sudah berusaha sebaik mungkin. Semoga teman-teman bisa lebih baik, ya, untuk terus tanpa bosan, ya, dengan terus kesabaran. Anak-anak gimana pun begitu, ya, itu anak-anak, ya. Kata sahabat saya itu se se apa ya se banyak polahnya anak-anak kita, bagaimanapun wujudnya, ya, entah tingkahnya, entah wujudnya gimana, itu jauh lebih membahagiakan, lebih enak daripada katanya, ya, tidak punya anak. Maka yang punya anak, gimana pun kondisi anak kita, syukuri, penuh syukur, ya, rawat dengan baik, ya, berikan pelayanan terbaik sebagai ayah, sebagai bunda, ya, berkorbanlah untuk anak, ya, ayah bunda, demi Allah. Ini banyak sekali hari ini fenomena anak-anak jadi korban justru. Tapi tolong, ya, buka hati, jujurlah kepada Allah. Jujurlah kepada Allah, kepada diri sendiri. Nyari apa sih kalau nggak nyari ridha Allah? Maka sadarlah dengan peran sebagai ayah bunda, ya, jadi ayah yang benar-benar ayah, mengabdi kepada Allah dan memberikan yang terbaik kepada anak, berkorban untuk anak dan keluarga, ya, ya, khususnya 10 malam terakhir ini memintakan ampunan nggak cuma diri kita, ya, cuma juga kepada pasangan kita, juga kepada anak-anak kita, ya, minta ampunan, minta maghfirah, minta ketetapan takdir yang baik selama 1 tahun ke depan. Kemudian jangan lupa membaca Quran. Ada 3 amalan yang paling utama menurut Syafi'i, ya. Pertama, di 10 malam terakhir ini, ya, selain itikaf, ya, tentunya, yaitu membaca Quran dan bersedekah. Nah, banyak yang bersedekah. Anak-anak juga bisa terus diajak sedekah dengan memfasilitasinya. Yuk mas, yuk adik, gitu, ya, kita bersedekah dimanapun, ya. Dan sedekah ini kalau bisa melipat gandakan, niatkan kepada niat orang tua kita. Jadi sekali sedekah, pahala orang tua dapat, pahala berlipat-lipat kita juga dapat, dan itu anak-anak kita ajarkan. Nah, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kali ini membawakan kita menjadi pribadi bagi kita dan juga keluarga kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih ya Pak Agas, ya. Salam untuk keluarga di Lamongan. Siap, insya Allah. Salam juga buat Maaf lahir dan batin. ya, Buat sama ayah bunda yang sudah mengikuti kegiatan ngabuburit online kita sore hari ini, terima kasih ya bunda untuk edukasi tentang parenting. Bisa follow Baby Lahap dan follow Susi Keluarga. Terima kasih ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terima kasih Mbak Emi dan semua teman-teman. Taqabbalallahu minna wa minkum. Seleh, ya. Waalaikum. Selamat Idul Fitri. Belum, ya. Selamat itikaf. Selamat itikaf dulu. Ya, assalamualaikum.